Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Grandmasternya Universe Overload. Aduh, hampir semua ranah disebutkan aja ya bang ya. Pesannya, thank you bang atas selalu bawain cerita komik. Mayan nemenin sepi dan merakit imajinasi. Tolong lanjut cerita lainnya juga ya. Nah, sekarang kan ada ini ya, BTTH dan juga Renegade Immortal meskipun cuma seminggu sekali. Makasih banyak ya bang atas supportnya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Di sebuah aula bawah tanah yang tampak seperti rumah gua sederhana, suasana sunyi diselimuti hawa dingin yang menusuk. Di sana, sosok berjubah putih dan bertopeng merah berdiri menanti dengan tenang. Dia tersenyum samar ketika dua sosok kuat melangkah masuk. Aku sudah lama mendengar ketenaran 5 dewa Yutian dari klan Yutian, ucap sang tuan rumah dengan suara tenang namun penuh kekuatan. Tak kusangka Marquis mengirim 2 orang terkuat dari kalian ke sini. Perempuan yang memancarkan aura es berdiri dengan anggun namun berbahaya. Dia tersenyum tipis. Kakakkulah yang terkuat di antara kami. Aku ini tak lebih dari bayangannya, katanya ringan. Namun hawa dingin yang keluar dari tubuhnya membuat suhu ruangan turun drastis. Sosok kekar di sampingnya menatap tajam ke arah tuan rumah bertopeng. Apakah kau Sueyun? Dengan menyembunyikan wajah dan auramu, apa kau bahkan tidak berani menunjukkan jati dirimu? Sueyun masih tersenyum. Tinggal lama di kerajaannya memaksaku untuk lebih berhati-hati. Aku yakin kalian mengerti arti penyamaran. Dengus pria kekar bernama Yutianshu. Marquis pasti sudah memberitahu alasan kedatangan kami ke kota Huyang. Sueyun mengangguk. Tujuannya jelas, merebut peta formasi kota Huyang yang lengkap. Itu sebabnya aku memintamu dan adikmu datang ke sini. Namun Yutianshu tidak puas. Jika kita bertiga akan bergerak bersama, perlu pemimpin yang jelas. Marquis tidak menunjuk siapapun. Maka aku usulkan kita adakan duel. Siapa yang terkuat, dia yang memimpin. Sueyun menatap kakak beradik itu. Sudah lama aku mendengar nama besar Yutianshu dan Yutianyi. Baiklah, mari kita uji kemampuan masing-masing. Kalian berdua boleh maju. Yutianyi dan Yutianshu tampak terkejut. Ini jelas sebuah penghinaan. Mereka adalah petarung elit dari klan Yutian. Bertarung 2 lawan 1 akan mencoreng harga diri mereka. Aku saja sudah cukup, tantang Yutianshu berdiri tegap. Yutianyi menyusul, menatap Sueyun. Kalau kau bisa mengalahkan kakakku, kami akan tunduk pada perintahmu. Senyum Sueyun tak berubah. Kalau begitu, mari kita mulai. Dengan lambaian tangannya, Sueyun memanggil perahu besar harta karun rahasia, dan ketiganya masuk ke dalamnya. Di dalam artefak itu, mereka bisa bertarung tanpa menarik perhatian dunia luar. Tak lama kemudian, 3 sosok keluar dari perahu tersebut. Wajah Sueyun tampak tenang, tapi pandangannya penuh kekaguman terhadap lawannya. Tubuh Dewa Tuan Lauhe dikagumi banyak orang karena mampu menembus Jenderal Gyo Ungu, harta karun rahasia aliran mekanik. Namun, Yutianshu, tubuhmu mungkin bahkan lebih kuat. Yutianyi menatap Sueyun, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kau benar-benar luar biasa. Kakakku dikenal sebagai puncak dari jalur garis keturunan dewa sejati abadi, tapi dia masih kalah darimu. Yutianshu pun mengangguk, mengakui keunggulan lawannya. Jujur saja, aku belum pernah bertemu dewa sejati sepertimu, Sueyun. Dalam pertarungan tadi, kau menggunakan 5 jurus dari alam kekacauan primal. Kau pasti sudah berada di ambang mencapai alam itu. Sueyun menggeleng. Entahlah, aku merasa semakin dekat,
tapi belum juga menembusnya. Aku masih dewa sejati abadi. Apakah kau juga menapaki jalur silsilah hukum? Tanya Yu Tianyi penasaran. Shu Weiyun tersenyum. Benar, ketika aku terjebak dalam kebuntuan, aku mempelajari hukum dan hasilnya luar biasa. Kedua jalur ini saling melengkapi. Yu Tianshu akhirnya berkata dengan penuh hormat, kali ini aku kalah dan untuk operasi ini, aku dan adikku akan mengikuti arahmu. Shu Weiyun menghela napas lega dalam hati. Dia telah mendapatkan kepercayaan dua petarung paling kuat dari klan Yu Tian. Keunggulan terbesar kediaman penguasa kota Huyang adalah formasi agungnya. Jelas Shu Weiyun, formasi itu telah diperbaiki selama berabad-abad dan bisa menekan kekuatan kita secara drastis. Peta formasi adalah kuncinya dan pasti disimpan di kediaman penguasa kota. Lanjutnya, tapi itu tempat paling berbahaya, kata Yu Tianshu. Apakah kita harus menyerbu langsung? Belum, Marquis memberi kita waktu 1 abad. Kita gunakan dengan bijak, jawab Shu Weiyun. Langkah pertama, tangkap para ahli yang pernah memperbaiki formasi itu. Ada berapa banyak? Tanya Yu Tianyi. 9 orang tersisa di kota. 1 sudah berada di pihak kita. Jadi 7 target. Shu Weiyun memperlihatkan hologram berisi informasi ke-7 target. Tunggu, bukankah harusnya 8? Tanya Yu Tianshu bingung. Yang ke-8 adalah Sang Tianyang, jelas Shu Weiyun, ahli pemurnian artefak dari sekolah mekanik. Sayangnya, dia adalah sahabat dekat Tuan Lauhe. Yu Tianshu mencibir. Kami sudah menyelidikinya. Dia jarang bergerak. Mungkin reputasinya terlalu dibesar-besarkan. Dia menghabisi ketua asosiasi Muyang dan mungkin juga Ying Chang, kata Shu Weiyun. Ying Chang hanya asasin. Sekali salah langkah dia bisa mati. Kalau benar Lauhe menghabisinya, itu belum bukti kekuatannya luar biasa. Balas Yu Tianshu. Kalau memang dia sangat kuat, mengapa dia tidak menentang penguasa kota? Meski begitu, kita hindari dia dulu. Tidak ada untungnya memprovokasi saat ini. Shu Weiyun memberi keputusan akhir. Yu Tianshu dan Yu Tianyi mengangguk. Fokus mereka jelas, 7 dewa sejati abadi. Sementara itu, di puncak gunung di rumah goa, Lo Feng menatap langit malam kota Huyang, mengangkat cawan anggur, dan menghubungi 2 kekuatan besar secara diam-diam, yaitu Mo Limeng dan Suyo. 10 hari sudah berlalu, kata Lo Feng lewat pesan suara. Kalian telah mencoba kekuatan pedang inti dunia, harta karun rahasia aliran mekanik yang kusembunyikan di rumah goa ini. Penawaran tertinggi akan mendapatkannya. Mo Limeng menawar 1,5 juta pasir kosmik. Suyo 1,3 juta pasir kosmik. Lo Feng membalas dingin. Penawaran tertinggi saat ini 1,5 juta. Suyo lalu menoleh pada seorang wanita anggun di sisinya. Wanita itu dikenal sebagai Tuan Wei, sosok yang bahkan klan Shu hormati. Naikkan 50.000 setiap langkah, perintah Tuan Wei. Suyo menawar 1,9 juta. Tuan Wei tersenyum samar, beritahu dia 2 juta itu batasnya. Suyo mengirim pesan terakhir dan Lo Feng akhirnya menjawab. 2 juta pasir kosmik pedang inti dunia jatuh ke tangan Tuan Wei. Pilihan bijak, gumam Tuan Wei. Kita tak tahu kapan harta seperti itu akan muncul lagi. Apakah Anda ingin bertemu langsung dengan Tuan Lauhe? Tanya Suyo. Aku tidak perlu muncul, jawab Tuan Wei dengan tenang. Biarkan dia datang ke klan Shu untuk menyerahkan pedangnya. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok tetua inkarnasi ilahi dari rumah penguasa kota mendengar kabar itu. 2 juta, harta itu tak sebanding dengan harganya. Salah satu tetua berambut putih menggerutu. Kalau dia tidak bisa menjualnya, dia akan kembali kepada kita, sahut lainnya. Namun Mo Limeng datang membawa kabar. Sudah terlambat, pedang inti dunia telah resmi dijual. Penawaran tertinggi telah menang. Dengan langkah-langkahnya yang penuh perhitungan, Lo Feng berhasil menjual pedang inti dunia dengan harga 2 juta pasir kosmik, jauh lebih tinggi dari penawaran awal. Meski hanya tampak seperti transaksi sederhana, ini adalah bagian dari manuver diam-diam Lo Feng untuk mengumpulkan sumber daya dan menanam pengaruh di balik layar kota Huyang yang penuh intrik. Para tetua dari kediaman penguasa
penguasa kota yang mengira mereka bisa mendapatkan pedang itu dengan harga lebih murah, kini hanya bisa saling pandang terdiam. Apakah dia benar-benar menjualnya? Tanya salah satu tetua dengan raut tidak percaya. Molimeng mengangguk. Sudah resmi transaksi dilakukan dan pembelinya bukan orang sembarangan. Loveng membawa Morosa menuju rumah gua Klensu. Karena keduanya tinggal di sektor yang sama, perjalanan tidaklah jauh. Sesampainya di depan formasi pertahanan yang megah, Loveng tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Seperti yang kuduga dari Klensu, gumamnya sambil menatap keindahan formasi. Formasi ini jelas menelan biaya yang sangat besar. Suyo yang mendampinginya tersenyum bangga. Ini adalah benteng terakhir kami. Hampir semua anggota inti Klensu tinggal di sini. Jadi formasi ini memang harus yang terbaik. Kami bahkan menghabiskan banyak karma keberuntungan untuk membangunnya. Loveng mengangguk. Ia tahu bahwa Klensu bukan seperti 5 keluarga besar biasa. Mereka adalah kekuatan utama yang berakar di kota Huyang. Wajar bila pertahanan mereka begitu kokoh dan nyaris mustahil ditembus. Bahkan pembunuh kuat seperti Ying Chang pun tak akan mampu menerobos. Tak lama kemudian, muncul seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan pola hijau misterius menghiasi kulitnya. Ia tersenyum hangat pada Loveng. Dewa Lohe, sapanya. Patriark Suhu, balas Loveng sopan. Patriark Suhu, sosok yang namanya sejajar dengan tokoh-tokoh kuat seperti Mo Xiao dan Sui Yun, mengajak mereka masuk ke sebuah bangunan kecil. Makanan lezat dan anggur langka segera dihidangkan. Ketiganya duduk, menikmati suasana hangat di tengah percakapan santai. Akhirnya aku bisa bertemu langsung dengan Dewa Lohe, ujar Suhu. Namamu kini menjadi yang paling gemilang di seluruh kota Huyang. Itu hanya reputasi kosong, Tuan Su, jawab Loveng merendah. Suhu tertawa kecil, lalu memberi isyarat. Sebuah botol giok hijau melayang ke depan Loveng. 2 juta pasir kosmik, silahkan periksa. Loveng segera menggunakan kekuatan ilahinya. Benar, jumlahnya tepat 2 juta. Ia diam-diam terkesan. Klensu mampu mengeluarkan kekayaan sebesar itu tanpa ragu. Sebagai gantinya, Loveng menyerahkan harta karun rahasia aliran mekanik, yaitu pedang inti dunia. Patriark Suhu memeriksanya sebentar, lalu menyimpannya dengan puas. Transaksi pun selesai. Suasana menjadi lebih akrab, penuh tawa dan percakapan ringan. Setelah perjamuan, Loveng berpamitan. Tidak perlu repot mengantar, katanya saat Suyo hendak mengikuti sampai keluar. Didampingi Morosa, Loveng menaiki perahu terbang dan meninggalkan rumah gua Klensu. Patriark Suhu berdiri di depan bangunan, memandangi kepergian mereka hingga sosok perahu menghilang di langit. Dari bayangan, muncul seorang wanita cantik berwajah lembut. Pedang inti dunia milikmu, Tuan Wei, kata Suhu, menyerahkan harta itu padanya. Apakah kau mendapatkan kesan apapun tentang Dewa Lohe setelah pengamatan rahasiamu? Wanita itu tersenyum tipis. Dia memberi kesan yang sangat unik, katanya pelan. Aku sudah lama meninggalkan ibu kota kerajaan dan menjelajahi banyak kota di kerajaan Yu. Tapi Dewa Lohe adalah yang paling luar biasa yang pernah kutemui. Terima kasih atas bantuanmu, Patriark Su. Aku pamit dulu. Suhu mengangguk. Walau dirinya tokoh kuat, Tuan Wei berasal dari latar belakang yang bahkan lebih tinggi daripada 5 keluarga besar. Maka wajar saja bila ia memperlakukannya dengan sangat hormat. Beberapa hari berikutnya, Loveng menjual sebagian harta hasil pertempuran ke asosiasi dagang dan menukar semuanya dengan pasir kosmik. Ia menghitung-hitung. Total sekarang 3,3 juta pasir kosmik, pikirnya. Tapi untuk 3 kali pemurnian tubuh, aku butuh setidaknya 3,6 juta. Belum lagi kerugian material, aku masih kekurangan sekitar 300 ribu. Ia tak ingin menjual 2 harta karun rahasia miliknya, yaitu Sungai Darah Kehidupan dan Perintah Pelarian Alam Segudang. Ia juga memiliki berbagai barang berharga lain, seperti armor, senjata, material binatang eksotis, yang jika dijual bisa mencukupi kekurangan tersebut. Tapi ada satu benda yang enggan ia lepaskan, yaitu darah binatang Y, harta langka senilai 500 sampai 600 ribu pasir kosmik.
Aku lebih baik mengambil misi hadiah lagi, gumam Loveng sambil menatap antarmuka misi pembunuhan di aula gelap Asosiasi Angin Api. Tiba-tiba, pesan dari Molimeng muncul. Saudara Lohe, kau harus segera ke Sekte Api Surgawi. Loveng membahas cepat. Memangnya ada apa? Pasukan kerajaan Si menangkap beberapa master formasi. Mungkin Sang Tianyang juga akan jadi target. Mata Loveng membelalak. Sang Tianyang, teman dekatnya, satu-satunya yang benar-benar ia percayai selama 2 dekade terakhir di kota Huyang. Tanpa ragu ia memerintahkan, King Yan, jaga rumah, aku harus pergi. Bersama Morosa, Loveng naik perahu terbang dan melesat menuju Sekte Api Surgawi. Di depan Sekte Api Surgawi, Sang Tianyang menyambut dengan wajah tegang. Molimeng bilang, kau dalam bahaya. Apa yang terjadi? Tanya Loveng langsung. Sang Tianyang menghela napas. 8 master formasi ditangkap malam ini. Semua dewa sejati abadi. Mereka ditangkap secara bersamaan oleh kekuatan misterius. Kemungkinan besar itu pasukan kerajaan Si. Loveng terkejut. Dan apakah mereka semua ditangkap hidup-hidup? Ya, jawab Tianyang. Dan dari 9 master formasi yang pernah memperbaiki sistem formasi kota Huyang, hanya aku yang tersisa. Kau selamat. Apakah karena mereka tahu kau adalah temanku? Tanya Loveng curiga. Sang Tianyang mengangguk pelan. Mungkin, tapi rumah pemilik kota kini mencurigaiku berkolusi dengan kerajaan Si. Mengapa rumah pemilik kota tidak melacak mereka lewat tanda karma? Tanya Loveng. Karena untuk melacak lokasi melalui tanda karma, hanya penguasa kekacauan primal atau pavilion angin api yang bisa melakukannya. Dan pavilion meminta bayaran 1 juta pasir kosmik untuk 1 pelacakan. Loveng terdiam. Ia paham biaya itu terlalu besar bagi rumah pemilik kota. Dan bagi mereka, nasib 8 master formasi bukan prioritas. Sementara itu, di ruang rahasia milik pasukan kerajaan Si, Sueyun bersama para petinggi memeriksa hasil interogasi. 8 master formasi telah mengaku. 5 akan kita bebaskan, 3 kita habisi, perintah Sueyun dingin. Agar semua orang tahu bahwa melayani rumah pemilik kota hanya membawa kematian. Tapi kita juga tunjukkan bahwa kerajaan Si punya belas kasihan. Mengapa tidak habisi semua saja? Tanya Yu Tianshu. Kita harus mainkan sisi propaganda juga, jawab Sueyun sambil menetapkan daftar yang akan selamat. Kembali ke Sekte Api Surgawi, Loveng dan Sang Tianyang duduk bersama, menikmati anggur pahit sambil menatap langit malam. Tiba-tiba, ekspresi Tianyang berubah. Ia mengeluarkan ordo karma miliknya. Ada apa? Tanya Loveng cepat. 3 dari sahabatku, bisik Tianyan. 3 dari 8 koneksi karma mereka terputus. Sang Tianyan mengepalkan tinjunya. Mereka tidak melawan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Tapi pasukan kerajaan Si tetap menghabisi mereka. Loveng memandang pada kejauhan. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan kilatan marah. Di kediaman megah pemilik kota Huyang, 5 sosok agung, inkarnasi dari kekuatan ilahi telah berkumpul. Suasana di aula utama begitu berat, seolah langit menggantung di atas mereka. Untuk bisa menangkap 8 master formasi hidup-hidup secara bersamaan, pasukan kerajaan Si pasti telah mengerahkan jajaran dewa sejati abadi tingkat tinggi. Ucap Moli Xiao, alisnya mengernyit tajam. Menurut laporan kelima master formasi yang masih hidup, tujuan utama pasukan kerajaan Si adalah menyelidiki informasi tentang peta formasi kota Huyang. Penguasa kota Huyang menimpali, suaranya tenang namun penuh tekanan. Para master formasi hanya bertanggung jawab atas bagian kecil dari keseluruhan formasi. Mereka tak mengetahui keseluruhan struktur peta formasi. Tidak masuk akal jika penyelidikan sebesar ini dilakukan hanya karena informasi setengah matang. Namun, Wu Qiulo, pria bersirah sisik darah, berbicara dengan nada dingin. Benar, mereka tak tahu keseluruhan, tetapi pemahaman mereka tentang struktur umum formasi tak bisa diremehkan. Semua yang hadir mengangguk setuju. Para master formasi, meski hanya menguasai sebagian kecil, tetap bisa memperkirakan arsitektur besar dari formasi kota. Ini pasti bagian dari rencana besar terhadap formasi utama kota Huyang, ucap pemimpin klan Meiwu, nadanya serius. Sueyun sangat jarang bertindak cerobos
seperti ini, tambah Mo Xiao menyipitkan mata. Sudah saatnya kita lapor kepada Marquis. Sepakat, jawab yang lain serempak. Mereka tahu penangkapan para master formasi hanyalah awal. Begitu kerajaan Qin mengeluarkan taring sesungguhnya, pertahanan mereka mungkin tak cukup untuk menahan gempuran. Sementara itu, jauh dari kegentingan itu, Lo Feng tinggal sementara di Sekte Api Surgawi. Keputusannya untuk menetap di sana secara terbuka menunjukkan satu hal. Sang Tianyang, aku mendukungmu. 2 hari berlalu cepat. Di halaman dalam sekte, Lo Feng berjalan santai, menyaksikan para murid sibuk memurnikan senjata harta karun rahasia. Yang mulia, suara sopan memanggil. Lo Feng menoleh dan melihat Moyu Liuxing, putra ketiga dari keluarga Moyu, yang sedang mengajar para murid muda. Lo Feng tersenyum. Ku dengar kau sudah menikah. Moyu Liuxing tersipu. Benar, Yang Mulia. Dia kakak senior di sekte ini. Kami bertemu dan cocok. Ah, bagus. Sepertinya Sekte Api Surgawi benar-benar tempat yang cocok untukmu, balas Lo Feng sambil terkekeringan. Mereka berbincang singkat hingga Sang Tianyang datang dengan langkah tergesa. Saudara Lohe, serunya, wajahnya menunjukkan kegelisahan. Lo Feng melambaikan tangan ke arah Moyu Liuxing memintanya untuk pergi, lalu menoleh. Apa yang terjadi? Suara Sang Tianyang menegang. 3 dari 8 master formasi sebelumnya. Aku memantau keluarga mereka, takut terjadi sesuatu. 2 dari keluarga itu secara diam-diam telah dilahap oleh menara harta karun awan. Kekuasaan mereka luas, menjual senjata ke seluruh negeri. Mereka biasanya tidak mengganggu keluarga lokal, tapi kali ini mereka melakukannya. Dan bagaimana dengan ketiga keluarga lainnya? Tanya Lo Feng, matanya menyimpit. Keluarga Chifeng, mereka mengalami tragedi besar. Banyak anggota keluarga terbunuh, harta dijarah. 2 putra dari Tuan Chifeng telah ditangkap oleh aliansi 6 raja dan kini berada di tangan penguasa mata 1000. Sang Tianyang mengepalkan tangan. Aku ingin menyelamatkan mereka, tapi kekuatanku terbatas. Jadi aku datang padamu, saudara Lohe. Bisakah kau membantuku? Lo Feng diam sejenak, lalu bertanya tajam. Apakah pemerintah kota tidak berbuat apa-apa? Pemerintah kota tak peduli, kecuali kau bersumpah setia menjadi pengikut mereka. Master formasi itu dulunya diundang secara resmi, tapi saat nasib buruk menimpa mereka, tidak ada yang peduli, jawab San Tianyang getir. Lo Feng mengangguk pelan. Serahkan saja padaku. Dengan satu gerakan, ia memanggil Morosa yang segera datang menghampiri. Mereka meluncur naik ke langit dengan kapal terbang menuju markas gelap aliansi 6 raja. Markas besar aliansi 6 raja diselimuti kabut curam. Di dalamnya 2 bersaudara dari keluarga Chifeng duduk gemetar berhadapan dengan penguasa mata 1000, wanita berjubah merah yang matanya berkilat-kilat licik. Ayahmu sudah mati, kalian tinggal sisa domba gemuknya, katanya dingin. Kalian tahu Tuan Chifeng pasti meninggalkan harta. Serahkan semua isinya, lakukan dan kalian bisa hidup. Jika tidak, kalian akan menyusul keluarga kalian. Kedua pemuda itu diam, namun tubuh mereka gemetar hebat. Namun sebelum mereka menjawab, ledakan besar mengguncang markas. Sosok Lo Feng dan Morosa muncul dari kepulan debu bangunan yang runtuh. Mereka baru saja menerobos masuk. Lo Feng hanya menatap lurus pada wanita berjubah merah. Suaranya dingin seperti petir sebelum badai. Apakah kau yang membantai keluarga Chifeng? Wanita itu tersenyum manis, mencoba bertahan. Aku hanya menjaga mereka, Tuan Lohe. Aku tidak menghabisi siapa-siapa. Dasar pembohong, teriak salah satu saudara dari sudut ruangan. Keberanian muncul di tengah ketakutan. Dialah yang menghabisi mereka. Wajah wanita itu berubah drastis. Namun sebelum dia bisa membela diri, Lo Feng telah mengelurkan tangannya. Dengan cepat, penguasa mata 1000 menampakkan tubuh aslinya. Makhluk raksasa dengan ribuan mata mengerikan. Namun itu semua sia-sia. Satu hentakan, satu serangan, dan jantung dewa sejati miliknya hancur tanpa perlawanan. Tuan Baiwu dan Tuan Angin Tawanan membeku di tempat. Mereka tahu sedikit saja jawaban yang salah, mereka akan bernasib sama.
Apakah kalian berdua terlibat dalam pembantaian keluarga Cifeng? Tanya Lo Feng suaranya tenang, namun tekanan ilahi menekan mereka bagaikan gunung. Mereka menggeleng keras, suaranya tercekat. Tidak, kami tidak tahu apa-apa. Hari itu, kota Huyang mencatat dalam diam bahwa siapapun yang mengusik orang yang dekat dengan Lohe akan menghadapi murka yang tak bisa dibendung. Sebelum video berakhir, Mimino bilang sungguh membagongkan. Jangan lupa like-nya ya teman-teman. Makasih.